Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang soleh dan soleha yang hari ini bimbelnya masih di rumah. Hari ini kita bimbingan belajar bahasa Indonesia ya. Selasa 6 April 2021 halaman 30-35. Silakan, jika sudah ada bukunya silakan dibuka halaman 30 sampai dengan 35 ya. Buku bimbel ya. Ya, buku SPM-nya dibuka ya. Kita mulai belajar. Meneruskan pembelajaran yang kemarin ya. Hari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Petunjuk penggunaan sesuatu ya. Petunjuk penggunaan biasanya terdapat pada kemasan suatu produk. Petunjuk penggunaan berisi cara, arahan atau bimbingan untuk menggunakan sesuatu. Petunjuk penggunaan disusun secara runtut, jelas dan mudah dipahami. Baik. Ini ada 3 pembelajaran hari ini. Pertama, petunjuk penggunaan sesuatu ya. Kita langsung ke contoh saja ya. Bisa dibuka buku SPM-nya di latihan 3.3 ya. Bacalah petunjuk acak berikut ini ya. Urutan petunjuk penggunaan cat semprot yang tepat adalah, nah ini ada ya. Letakkan benda yang sudah dibersihkan dan diamplas di atas koran. 2. Bersihkan lalu amplas di permukaan benda yang akan dicat. 3. Semprotkan cat ke seluruh permukaan benda tersebut secara merata. 4. Siapkan amplas, koran, cat semprot, dan benda yang akan dicat. Ya, ini cara petunjuk penggunaan cat semprot ya. Nah, ini sudah Ustadz jawab ya. Contohnya ini jawabannya B. Ya. Kenapa jawabannya B? Ya, kita lihat. Yang pertama, siapkan amplas. Nah, ini urutan yang pertama nomor 4 ya. Kemudian nomor 2, bersihkan lalu amplas permukaan benda yang akan dicat. Kemudian nomor 1, letakkan benda yang sudah dibersihkan dan diamplas di atas koran. Kemudian nomor 3, semprotkan cat ke seluruh permukaan benda tersebut secara merata. Jadi jawabannya B ya. Tuh. Ya. Kemudian selanjutnya petunjuk membuat sesuatu, ya misalkan membuat jus, gimana membuat es susu atau membuat apalagi misalkan pop ice dan sebagainya. Petunjuk dapat membuat cara membuat atau melakukan sesuatu. Petunjuk tersebut disajikan secara runtut, jelas dan mudah dipahami. Saat membuat sesuatu kita perlu mengikuti petunjuk sesuai urutannya agar tidak terjadi kesalahan. Contoh misalkan di sini ya. Urutan cara membuat tumis kangkung yang tepat adalah, ini jawabannya D ya. Ya, cucilah 1 ikat kangkung, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 2 buah cabai merah dengan air bersih. Kemudian 2, potonglah kangkung menjadi potongan-potongan kecil, lalu irislah tipis bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Kemudian 5, tumislah irisan bawang merah. Jadi buatlah kalimat ini, kalimat yang acak ini menjadi runtut ya, sesuai dengan cara membuat tumis kangkung. Jawabannya ada D ya. Selanjutnya paragraf padu. Paragraf padu atau utuh tersusun dari kalimat-kalimat yang saling berhubungan, menguatkan dan berurutan. Terlebih dahulu kita perlu menentukan kalimat utama menyusun kalimat acak menjadi paragraf padu. Jadi kita membuat paragraf yang sesuai ya. Nanti saya kasih contoh paragraf yang masih acak-acakan, kita beri nomor, nanti kita padukan menjadi paragraf yang sesuai atau berurutan. Di sini ada contohnya ya. Nah, ini sebagian yang lain digunakan oleh Robi untuk, nah ini jawabannya sudah Ustadz kasih B ya. Ini bisa dibuka bukunya ya. Nah, kenapa B? Karena ini urutannya, setiap hari Robi mengumpulkan kayu bakar di hutan. 2. Semua kayu bakar yang berhasil dikumpulkannya akan ia jual di pasar. 3. Sebagian hasil penjualan kayu bakar digunakan oleh Robi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 1. Sebagian yang lain digunakan oleh Robi untuk beramal. Terakhir, Robi sungguh seorang yang dermawan. Jadi ini acak-acakan urutannya sebenarnya ya. Masih ini belum berurutan, kita urutkan menjadi kalimat atau paragraf yang padu. Nah ini contohnya B. Ya. Baik, itu saja penjelasan dari Ustadz terkait tadi ya,
terkait materi ini ya, petunjuk penggunaan sesuatu, kemudian petunjuk membuat sesuatu, dan paragraf padu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Semoga bisa dipahami dan dibaca bukunya aja ya. Oke, Ustadz akan kasih soal 3 ya. Bisa lihat juga di buku SPM-nya ya. Di 3.3, 3.4 dan 3.5 nomor 2. Caranya gimana? Jawaban ditulis di kolom komentar YouTube ya. Di kolom komentar aja ditulis nama, kelas dan jawaban. Contohnya gini, Andi kelas 6A. Jawabannya 3.1 A atau B, 3 atau C atau D, 3.4 A, B, C atau D, 3.5 jawabannya apa? A, B, C atau D ya. Itu ya caranya ya. Di kolom komentar YouTube Ustadz aja ya. Nah, baik. Ini pertanyaannya. Pertanyaannya bisa juga dilihat di halaman 31 nomor 2, 3.3 nomor 2 ya. Ini pertanyaannya. Ya. Ini pertanyaan 3.3. Kemudian ya bisa dibuka bukunya aja ya di halaman 31. Kemudian soal nomor 2 ya di 3.4 ya halaman 32. Bisa dibuka buku SPM-nya. Ya, kalau belum ada boleh lihat di sini ya. Kira-kira jawabannya A, B, C atau D. Baik. Soal yang ketiga, ini bisa dilihat di halaman 34 ya, nomor 2, 3.5. Ini. Oke. Tadi ya, ini pertanyaan ketiga. Jadi ada 3 pertanyaan yang Ustadz berikan. Pertama tadi ya, 3.3 ini pertanyaannya. 3.4 ini pertanyaannya. Dan 3.5 ini pertanyaannya. Itu saja. Silakan kirim jawaban tulis saja di kolom komentar ya, di kolom komentar YouTube. Nah, jawabannya apa? Langsung saja jawabannya A, B, C atau D. Itu saja pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa dipahami ya. Dan tetap semangat, selalu jaga kondisi kesehatan walaupun masih belajar di rumah ya. Semangat. Oke, itu saja penyampaian dari Ustadz. Sekian buku bimbel kelas 6 hari ini. Mari kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.